Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Rainivan dari 11 Kesehatan 3. Selamat datang di video pembelajaran matematika semester genap. Pada video kali ini, kita akan belajar berbagai materi matematika pada semester genap. Untuk materi pertama yang akan kita pelajari yaitu lingkaran dan busur lingkaran. Jadi, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang sama terhadap satu titik pusat tertentu. Jarak yang sama tersebut dikenal sebagai jari-jari atau radius, sedangkan titik tertentu itu disebut titik pusat lingkaran. Selanjutnya, apa itu busur lingkaran? Busur adalah garis lengkung yang berada pada keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan tersebut. Busur yang lebih kecil disebut busur minor, bagian yang lebih besar disebut busur mayor. Kemudian ada unsur-unsur dalam lingkaran. Unsur-unsur lingkaran terdapat 9 unsur, yaitu ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, apotema, dan anak panah. Perlu diingat kembali bahwa rumus lingkaran Pi bisa berupa angka 3,14 atau Pi 22/7. Untuk rumus keliling lingkaran 2πr dan untuk rumus luas lingkaran πr kuadrat. Lalu ada unsur-unsur dalam busur. Unsur-unsur dalam busur terbagi menjadi dua, yaitu busur mayor dan juga busur minor. Perlu diketahui bahwa rumus busur lingkaran dituliskan AB dengan tanda lengkung di atasnya. Rumus untuk menentukan panjang AB adalah panjang busur dibagi keliling lingkaran sama dengan besar sudut pusat dibagi sudut lingkaran. Panjang AB dibagi 2πr sama dengan alfa dibagi 360 derajat. Jadi, panjang AB sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali 2πr. Selanjutnya kita akan beralih pada contoh soal. Yang pertama, diketahui lingkaran dengan pusat di P dan jari-jari 14 cm. Busur AB terletak pada lingkaran. Jika sudut AB APB sama dengan 60 derajat, tentukan panjang busur AB. Nah, untuk menentukan panjang busur AB, kita bisa menuliskan rumus sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali 2πr. Sama dengan alfa tersebut 60 derajat dibagi 360 derajat dikali 2, pi-nya menggunakan 22/7, jari-jarinya 14, sama dengan 1/6 dikali 44 dikali 2, sama dengan 88 dibagi 6. Bisa disederhanakan menjadi 44 dibagi 3. Jadi, untuk jawabannya adalah 44/3. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yaitu perhatikan lingkaran berikut. Jika keliling lingkaran 120 cm dan besar sudut BPC sama dengan 135 derajat, panjang busur BC adalah, untuk mencari panjang BC, kita tuliskan rumus alfa dibagi 360 derajat dikali K, di mana K tersebut merupakan keliling lingkaran, sama dengan 135 derajat untuk alfanya dibagi 360 derajat dikali 120 sama dengan 3/8 dikali 120 sama dengan 45. Jadi untuk panjang BC adalah 45. Kemudian untuk materi kedua yang akan kita pelajari yaitu keuangan pada bagian bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang pertama yaitu bunga tunggal. Bunga tunggal merupakan besaran bunga bernilai tetap pada setiap periode dan tidak mempengaruhi total modal yang akan berbunga di periode berikutnya. Untuk rumusnya, yaitu rumus nilai akhir atau MN dituliskan dengan MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah N dikali 1, di mana MN adalah modal akhir, M0 adalah modal awal, I adalah sungguh bunga per periode, dan N adalah jumlah periode. Yang kedua, bunga majemuk. Karena bunga ditambahkan ke modal pokok setiap periode, perhitungan bunga selanjutnya menjadi lebih besar. Ini sering digunakan dalam investasi untuk menghasilkan pertumbuhan eksponensial. Untuk rumusnya, rumus nilai akhir, MN dituliskan dengan MN sama dengan
M0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana Mn merupakan modal akhir, M0 sama dengan modal awal, I suku bunga per periode, dan N jumlah periode. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, Siska menabung di bank sebesar 4.350.000 dengan suku bunga tunggal 10% per tahun. Berapa total tabungan Siska setelah 2 tahun? Perlu diketahui bahwa contoh soal yang pertama ini merupakan contoh soal bunga tunggal. Jadi, diketahui dengan M0 sama dengan 4.350, I-nya 10% sama dengan 0,1 N sama dengan 2 tahun. Nah, untuk pencarinya yang pertama itu bunga per tahun sama dengan 4.350 dikali 10% sama dengan 435.000. Untuk total bunganya berarti 2 dikali 435.000 sama dengan 870.000. Total tabungannya 4.350 ditambah 870 sama dengan 5.220. Jadi, total tabungan Siska setelah 2 tahun adalah 5.220. Untuk contoh soal nomor 2, yaitu ibu menabung sebesar 100.000 dengan bunga majemuk 4,5% tiap triwulan. Tentukan saldo tabungan ibu setelah 3,5 tahun. Diketahui M0-nya sama dengan 100.000 dan I-nya sama dengan 4,5% sama dengan 0,045. Periode atau N, karena 1 tahun sama dengan 4 triwulan, maka untuk 3,5 tahun sama dengan 3,5 dikali 4 sama dengan 14 triwulan. M14-nya sama dengan 100.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,045 pangkat 14 sama dengan M14 100.000 dikali dalam kurung 1,045 pangkat 14. M14-nya sama dengan 100.000 dikali 1,84457 sama dengan 184.457. Jadi saldo tabungan ibu setelah 3,5 tahun adalah Rp184.457. Demikian materi matematika pada semester genap yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan yang telah dipaparkan dapat membantu memahami materi dengan lebih baik. Saya Vanessa Ranifan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.